Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemikiran dari Fadlur Rahman, yaitu mengenai konsep membuka pintu ijtihad. Pertama kita awali ya dari setting historis ya, tempat ataupun saat dan zaman di mana Fadlur Rahman dilahirkan. Tentunya Fadlur Rahman ini merupakan tokoh pembaru Muslim yang hidup pada abad ke-19 ya. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1919 dan kemudian meninggal pada tahun 1988. Nah, pada saat itu pada dunia Islam ya, ini marak sekali terjadi tren negatif. Dalam hal ini pemikiran intelektual atau kajian keilmuan Islam ini mulai menutup diri dari pembaruan yang bersifat dinamis. Karenanya banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad. Nah, inilah yang kemudian membuat Fadlur Rahman ini merasa perlu untuk menggaungkan kembali bagaimana ijtihad itu mestinya harus tetap dilakukan. Sehingga ada suatu pertentangan ya dan juga protes dari Fadlur Rahman ini terkait dengan tertutupnya pintu ijtihad pada masa itu. Nah, Fadlur Rahman ini melihat bahwa persoalan yang dihadapi oleh umat Islam ya, ini akan selalu berkembang dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Karenanya tidak cukup kita melakukan tadbiqul hukum dari Al-Quran maupun hadis, tetapi juga kita perlu melaksanakan adanya istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum ya tentu saja bersumber dari dalil nakli, kemudian diolah dengan dalil akli, dan disesuaikan juga dengan kondisi sosio-kultural yang terjadi pada saat itu dan di tempat itu. Karena tentu saja dunia Islam itu menyebar ya sangat luas. Nah, jadi setiap tempat, lokasi geografis ini memiliki karakteristik masing-masing. Itulah yang kemudian dipahami oleh Fadlur Rahman sebagai celah untuk melakukan istinbat hukum ya. Jadi dinamika hukum itu harus tetap dilaksanakan karena memang problem masyarakat di dunia Islam ini akan terus berkembang. Nah, kita akan bahas lebih dalam ya terkait dengan pemikiran Fadlur Rahman ini. Jadi Fadlur Rahman ini punya konsep yang namanya teori double movement. Nah, kenapa disebut double movement? Karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Sebagaimana alur di dalam film itu ya, ada plot maju, ada plot mundur, kan seperti itu. Nah, jadi gerak mundur di sini yang dimaksud seperti apa? Bukan kita kembali kepada masa lalu yang jelek-jelek, tidak. Tetapi gerak mundur di sini adalah tentunya menurut Fadlur Rahman ya, ketika ada suatu problem, maka ini harus kita awali dari persoalan yang kita hadapi pada saat ini ya, kemudian kita menarik menuju ke belakang ya, tempat atau setting situasi kondisi di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan hal ini kemudian diturunkan ya. Jadi tentu saja Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, sehingga saat kita menghadapi satu persoalan kontemporer hari ini, maka kita harus melakukan gerak mundur ya. Jadi mencari ayat yang relevan, kemudian kita cek bagaimana situasi dan kondisi saat di mana ayat Al-Quran itu diturunkan. Nah, kemudian kita juga melakukan yang namanya gerak maju. Setelah gerak mundur, kita lihat konteksnya bagaimana saat turun ayat Al-Quran yang relevan dengan problem kita tadi. Kemudian kita melakukan gerak maju ya. Gerak maju ini artinya adalah tindak lanjut ya. Jadi setelah kita melaksanakan refleksi tadi itu, refleksi mengenai ayat Al-Quran yang diturunkan pada saat itu dulu 14 abad yang lalu dan seperti apa situasi kondisinya, kemudian kita bawa kembali. Refleksi itu sudah kita laksanakan, kemudian kita bawa kembali ke masa depan, yaitu menuju masa kini yang sedang kita hadapi saat ini ya. Jadi ini juga tentu ada pengaruh utamaan ya, mengedepankan bagaimana yang kita sebut dengan progresivitas wahyu ilahi. Jadi jangan dimaknai wahyu ilahi kemudian harus dimaknai secara tekstual saja, tapi juga harus kontekstual pemaknaannya. Jadi ada teori double movement dari Fadlur Rahman itu ya. Jadi saat kita menghadapi satu problem, maka harus kita lakukan gerak mundur dulu, mencari ayat yang relevan, kemudian kita cek asbabun nuzulnya. Kalau hadis ya asbabul wurudnya seperti apa. Setelah kita menemukan bagaimana situasi dan kondisi settingnya secara historis saat itu, kemudian kita bawa melakukan gerakan maju tadi itu, kita bawa kembali ke masa kini untuk kemudian melihat bagaimana relevansinya dan apakah ini harus dilakukan modifikasi atau tidak. Tentunya terkait dengan hal-hal yang bersifat keduniaan, yang bersifat praktis, ini juga harus diperhatikan ya relevansinya.
Kalau terkait dengan ayat-ayat yang berbau ketauhidan ya, berisi mengenai tauhid, kemudian akidah, kemudian syariat yang sudah paten ya, termasuk ibadah yang mahdoh, maka ini tidak bisa dirubah tentunya dengan teori double movement ini. Tetapi kalau untuk hal-hal yang bersifat muamalah ataupun juga hukum-hukum syar'i yang tetap ada kaitannya dengan hal-hal yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari ataupun juga problematika sosial, kultural ya di dalam masyarakat, ini bagus sekali teori double movement ini untuk kita terapkan gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Islam hermeneutik yang belakangan ini juga sering kali digaungkan ya, ini juga bisa direlevansikan dengan pemikiran Fadlur Rahman itu ya. Jadi Islam hermeneutik dalam konteks yang lebih konkret itu dilakukan dengan mengkombinasikan pengkajian Islam secara normatif, yaitu dalam hal ini adalah berdasarkan dalil nakli yang kemudian diperkuat dengan dalil akli tentunya, dan juga ada Islam historis ya, yang ini juga akan saling melengkapi begitu, saling melengkapi. Artinya kajian Islam tidak harus dimaknai secara normatif saja, tapi juga harus dilihat sisi historisnya seperti apa. Itulah mengapa Al-Quran ini menjadi sangat luar biasa ya otoritasnya, karena memang diturunkan secara mutawatir. Pun demikian dengan hadis-hadis ya, hadis-hadis sahih tentunya ini juga ditransmisikan secara mutawatir juga untuk menjaga otoritasnya. Nah, maka dari sini kita juga harus melihat ya, ternyata Islam hermeneutik itu mestinya dilakukan secara sinergis ya, mengambil dalil yang tepat baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah, dari hadis ya. Kemudian kita cek asbabun nuzul, asbabul wurud yang terkait dengan ayat ataupun hadis yang bersangkutan, untuk kemudian kita melakukan istinbat hukum sesuai dengan problem yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Silakan teman-teman berikan contoh konkret terkait dengan penerapan ide pembaruan dari Fadlur Rahman ini apabila dikaitkan dengan problematika umat Islam saat ini. Bisa teman-teman komentari ya di dalam aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, ataupun juga pendidikan ya. Silahkan cari relevansi dari pemikiran Fadlur Rahman dengan aspek-aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Tentunya harus dengan argumentasi yang baik dan juga referensi yang valid untuk mendukung argumentasi teman-teman. Oke, sementara begitu dulu. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Kita lanjut pada diskusi di kelas online kita. Referen tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.